Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Pak Bagus. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan tema catatan dan menggunakan integrasi AI. Di sini yang pertama, yang teknologi saya pakai di sini adalah Flash sebagai backend, kemudian MeshUL, kemudian juga React.js sebagai frontend. Nah, di sini ada beberapa fitur REST API, yaitu seperti autentikasi pengguna seperti login register dengan JWT, kemudian manajemen catatan, CRUD catatan, dengan menambahkan fitur AI seperti membuat kesimpulan dan juga bertanya kepada AI. Nah, kemudian ada arsitektur. Di sini ada klien yang mereka mengirim request ke REST API. Kemudian REST API mengirimkan request ke server. Kemudian server akan mengembalikan HTTP respon ke API dan juga akan dikembalikan dalam bentuk JSON ke klien. Nah, di sini setiap prosesnya itu menggunakan JWT. Jadi kalau mau get, post, put, delete pakai JWT, sedangkan dan juga kalau misalnya respon jadi kalau misalnya kita menginputkan suatu data ke API dan API ini adalah server, dia akan mengenkripsi data kita. Jadi dari front end ke REST API dienkripsi, kemudian di REST API ini ke server, ke database-nya juga dienkripsi dengan enkripsi yang berbeda. Kemudian ada struktur database. Yang pertama ada tabel user dengan kolom ID, username, email, password, dan kemudian ada node dengan kolom ID, title, content, created at, dan user ID. Kemudian ada beberapa endpoint, ada login, register, profile, ada catatan, dan lain-lain. Nah, untuk struktur folder backend seperti ini, ada app, config, requirement, model, dan routes. Nah, jadi ini ada contoh requestnya. Misalnya mendapatkan semua nodes, dia akan get ke /nodes dan juga menggunakan token, bearer token, untuk mendeteksi apakah yang sedang login itu benar atau tidak. Nah, kemudian kita akan masuk ke implementasi codingnya. Saya akan menjelaskan. Nah, untuk backend seperti ini. Untuk backend seperti ini. Untuk masuk ke endpointnya. Nah, di sini untuk AI saya menggunakan NLTK data. NLTK itu adalah suatu package untuk melakukan memproses suatu teks. Nah, singkatnya kalau di sini itu saya pakai untuk menyimpulkan suatu nodes. Nah, kemudian juga untuk algoritma yang dipakai, saya menggunakan algoritma untuk login di backend menggunakan Website Security. Kemudian untuk login di frontend menggunakan HAMAC. Jadi yang pertama di enkripsi dengan HAMAC ini, kemudian dienkripsi lagi dengan Website Security. Nah, kemudian untuk nodes dari frontend akan dienkripsi menggunakan MD5 dan dari backend dienkripsi menggunakan SHA-256. Ini adalah folder backend ya, dengan ada utils, routes, models yang saya pakai. Kemudian di sini ada front end. Di sini strukturnya itu ada di src, ada utility yang berkaitan dengan API-nya. Ini ada encryption yang berkaitan dengan encryption yang dipakai. Kemudian MD5 juga encryption menggunakan MD5. Kemudian ini ada beberapa halaman yang saya pakai seperti created node, edit node, homepage, dan lain-lain. Nah, dan sebagainya.
Nah, kemudian kita akan masuk ke demo program. Ada 2 versi. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menjalankan yang di lokal dulu. Jadi di sini lokalnya sudah berjalan, front end-nya. Kemudian di back end juga sudah berjalan. Oke. Nah, pertama jika kita buka akan tampil halaman seperti ini. Landing page seperti ini. Kemudian jika diklik masuk, maka akan register akun. Nah, misalnya kita buat namanya Afif. Sudah ada. Oke. Nah, kalau registrasi berhasil maka akan diarahkan ke login. Kita bisa langsung login. Dan ketika login, di dalamnya adalah halaman catatan atau notes. Pertama seperti ini, kosong-kosong. Dan jika kita bercatat misalnya hari pertama kuliah. Nah, misalnya di sini kita bisa nambahin gambar. Nah, misalnya ini. Seperti ini. Hari pertama kuliah misalnya Nah, ini bisa kita simpan. Kalau disimpan dia akan masuk ke list notes ini. Nah, kemudian ada AI ada 2, bisa tanya AI atau bisa generate summary. Nah, misalnya kita coba generate summary. Nah, ini mungkin kurang kelihatan ya, tapi sebenarnya saya memakai 2 algoritma. Yang pertama menggunakan NLTK, yang kedua menggunakan API untuk ke AI. Nah, di API ini karena kenapa saya pakai, karena dia lebih fleksibel. Jadi misalnya saya upload ke hosting dan hosting tersebut tidak support Python, maka fitur yang AI bisa digunakan. Nah, bisa dilihat di sini lebih singkat. Nah, kemudian ada Ask AI. AI itu untuk bertanya dengan AI, misalnya ceritakan misalnya apa itu universitas. Nah, dia akan loading dengan tampilan seperti ini. Nah, kita bisa copy dan tutup. Nah, kita bisa edit ini untuk memasukkan ke sini. Nah, jika kita summary dengan NLTK, nah dia akan membuat summary dari teks yang kita buat. Kemudian kita juga bisa mendelete, maka akan hilang. Oke, misalnya kita buat lagi. Nah, ini juga bisa ada cari. Nah, dia akan mencari otomatis berdasarkan judul maupun isi, misalnya kerjaan. Nah, misalnya banyak, dia akan muncul ini. Oke, kemudian juga bisa melogout. Jadi kalau di logout dia akan menghapus session login. Nah, kemudian untuk deploy, saya sudah mendeploy aplikasi ini ke cloud platform, Google Cloud Platform. URL-nya seperti ini. Frontend Notes AI login. Oke. Jadi misalnya programnya sama.
misalnya login dengan Afif Jam yang sudah pernah login. Oke, kita buat akun dulu. Nah, sama ini bisa membuat catatan, misalnya nah, kita bisa menggunakan AI ini karena ini menggunakan API dari AI yang sudah ada, maka dia bisa dijalankan dimanapun. Nah, kita simpan. Nah, tapi di sini ada kendala, yaitu ketika di deploy ininya backendnya tidak support NLTK algorithm. Jadi misalnya di summary dengan NLTK, nah dia tidak akan masuk ke summary-nya, tapi akan gagal nih. Tapi kalau menggunakan AI, maka bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk backend saya juga menggunakan tempat yang sama. Nah, sepertinya karena beda, harusnya ada slash API. Oke, kita cek dulu di codingan. API. Nah, ini dia API-nya. Nah, ini kalau mau mencoba menggunakan REST API dengan alamat yang backend tadi, misalnya mau login, ini akan berhasil. Nah, ini berarti backendnya sudah berjalan. Oke, jadi sekian saja presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.